Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Alvina Tias Maheswari dari kelas fase E DKV 1. Di sini saya akan menjelaskan materi informatika kelas 10 yang berjudul Metode Penalaran dan Inferensi. Pertama-tama kita harus mengetahui nih, pengertian dari penalaran itu apa sih? Jadi, penalaran adalah aktivitas kognitif untuk menilai atau menarik kesimpulan tertentu berdasarkan suatu informasi yang kita dapatkan dengan menggunakan kaidah logika atau berdasarkan pengamatan indera observasi empirik. Lanjut, ada 3 jenis metode penalaran. Yang pertama, deduktif. Deduktif adalah metode untuk menggali informasi secara umum menjadi simpulan khusus. Macam-macam dari deduktif ini ada deduktif silogisme dan deduktif entimen. Lalu ada induktif, yaitu metode dari pernyataan khusus atau tunggal menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dan terakhir ada abduktif, yaitu metode memilih argumentasi terbaik dari sekian banyak atau mengambil salah satu opsi argumentasi. Contoh dari deduktif ada semua hewan mamalia modern dapat melahirkan. Premis 1, kapibara adalah hewan mamalia modern. Premis 2, kapibara dapat melahirkan. Konklusi. Selanjutnya ada contoh dari deduktif lagi. Semua hewan amfibi bernapas di 2 alam. Premis 1, katak adalah hewan amfibi. Premis 2, katak bernapas di 2 alam. Konklusi. Nah, sekarang kita masuk ke contoh deduktif silogisme. Murid SMKN 48 sedang menjalani ujian akhir semester. Premis 1, Mahes murid SMKN 48. Premis 2, Mahes sedang menjalani ujian akhir semester. Konklusi. Contoh ini merupakan contoh deduktif silogisme negatif. Contoh deduktif silogisme negatif yang selanjutnya ada mahasiswa UGM akan melaksanakan KKN. Premis 1, Ojan mahasiswa UGM. Premis 2, Ojan akan melaksanakan KKN. Konklusi. Contoh yang selanjutnya ada deduktif silogisme error. Fizi makan timun. Premis 1, Fizi masuk rumah sakit. Premis 2, orang yang makan timun akan masuk rumah sakit. Konklusi. Nah, contoh kedua, Hazel tidak pernah belajar. Premis 1, Hazel bisa menjadi dokter. Premis 2, orang yang tidak pernah belajar bisa menjadi dokter. Konklusi. Contoh dari deduktif entimen, penderita diabetes tidak boleh makan daging kambing. Premis 1, Alam menderita diabetes. Premis 2, Alam tidak boleh makan daging kambing. Konklusi. Entimennya, Alam tidak boleh makan daging kambing karena menderita diabetes. Contoh selanjutnya, jika sedang berada di kelas bahasa Inggris, dilarang menggunakan bahasa Indonesia. Premis 1, Bianca sedang berada di kelas bahasa Inggris. Premis 2, Bianca dilarang menggunakan bahasa Indonesia. Konklusi. Entimennya, Bianca dilarang menggunakan bahasa Indonesia karena sedang berada di kelas bahasa Inggris. Nah, sekarang ada contoh dari induktif. Kijang memiliki mata. Premis khusus. Unta memiliki mata. Premis khusus. Marmut memiliki mata. Premis khusus. Maka dapat ditarik kesimpulan setiap hewan memiliki mata. Premis umum. Selanjutnya ada ular kobra berbisa. Premis khusus. Laba-laba berbisa. Premis khusus. Kalajengking berbisa. Premis khusus. Maka dapat ditarik kesimpulan setiap hewan berbisa. Yang terakhir ada contoh dari abduktif. Sebelum itu ada 4 cara nih biar dapat argumentasi abduktif terbaik. Nah, yang pertama ada kesederhanaan, yaitu menjelaskan suatu hal dengan bahasa ringan dan tidak ada bantahan dari orang lain. Yang kedua ada koherensi, yaitu
memilih penjelasan yang sesuai dengan yang diyakini para ahli dunia. Yang ketiga ada prediktabilitas, memilih penjelasan paling banyak menghasilkan prediksi yang dapat disangkal atau diiyakan. Yang terakhir ada komprehensi, yaitu memilih penjelasan yang paling lengkap dan meninggalkan sedikit ketidakjelasan. Langsung aja kita masuk nih ke contohnya. Yang pertama ada, andai kita tahu bahwa Vega yang pintar sekali itu akan masuk STAN, maka pada saat kita tahu bahwa Vega akan masuk STAN, maka kita simpulkan bahwa Vega akan melaksanakan kebijakan di bidang kekayaan negaranya dengan baik. Contoh kedua ada, andai kita tahu bahwa Pak Ciko selalu menjadi gubernur Jakarta Timur, maka pada saat kita tahu bahwa Pak Ciko sudah menjadi gubernur lagi, maka kita simpulkan bahwa Pak Ciko akan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian dari penalaran inferensi. Inferensi diartikan penyimpulan. Kata kerjanya memiliki makna tindakan, membuat simpulan, atau konklusi. Contoh sederhananya ada, adik menendang pintu dan wajahnya memerah serta jidatnya mengkerut karena tidak dibelikan iPhone seri terbaru. Nah, kalau kayak gini dapat kita simpulkan bahwa adik sedang marah karena tidak dibelikan iPhone seri terbaru. Contoh yang kedua ada, ibu menutup mukanya serta merintih sembari berdoa. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ibu sedang menangis terseduh-seduh sembari berdoa. Inferensi memiliki dua jenis. Yang pertama ada inferensi langsung, yaitu proses membuat kesimpulan dari sebuah premis. Contohnya ada, Ciel melihat ada cairan coklat di atas kasur. Ciel menyimpulkan bahwa susu coklat tumpah. Contoh yang kedua ada, Oma merasa ada cairan merah yang keluar dari hidungnya. Oma menyimpulkan bahwa ia mimis. Untuk jenis yang kedua ada inferensi mediasi, yaitu proses membuat kesimpulan atau konklusi dari dua atau lebih premis yang saling terkait dan logis. Contohnya ada, jika kamu ingin memiliki tubuh yang sehat, maka coach memberikan resep makanan sehat dan bergizi. Dan ahli gizi juga menyarankan agar makan makanan sehat dan bergizi. Contoh yang selanjutnya ada, jika kamu ingin sembuh dari bipolar, maka dokter psikiater akan memberikan obat-obatan. Asisten dokter psikiater juga menyarankan agar konsumsi obat agar bisa sembuh. Sekian penjelasan materi informatika dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.